Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Sebelum kita lanjut pembahasan film kali ini, saya mau mengingatkan dulu untuk kalian semua bahwa Kamar Film tidak memiliki akun TikTok, akun Facebook, dan juga tidak punya akun YouTube yang lain yang bernama Kamar Film Backup. YouTube Kamar Film hanya ini saja, Instagram Kamar Film hanya Kamar Film ID, dan akun saya sebagai pembaca hanya ini, Lasak Adharma. Jadi selain dari itu semua, maka bukan dari bagian Kamar Film. Segitu aja, mudah-mudahan kalian ngerti. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Wave. Film asal Norwegia, adalah sebuah film drama bencana yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Roar Uthaug dan juga ditulis oleh John Kere Ricci dan Harald Rosenlau, dan menceritakan sebuah bencana alam yaitu tsunami yang menimpa sebuah kota kecil di pulau tersebut. Jadi, langsung saja kita mulai ulas alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan siang bersama. Istri, suami, dan kedua anak mereka. Suaminya bernama Christian, yang istri bernama Idun. Anaknya yang laki-laki bernama Sondre dan yang kecil bernama Julia. Mereka semua memang akan segera pindah dari rumah itu, pindah ke suatu tempat yang lumayan jauh. Sebelum itu, Christian pergi ke kantornya dahulu. Ia memang bekerja di pusat pengawasan gunung yang berada di pulau itu. Keadaan gunung di sana memang sangat normal, tak ada apapun pergerakan yang mencurigakan. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Di kantor, mereka semua merayakan untuk kepergian Christian, karena memang itu adalah hari Christian bekerja di sana untuk terakhir kalinya. Ketika Christian sedang merapikan peralatan kantornya yang akan ia bawa pulang, di sana tiba-tiba terjadi suatu pergerakan di gunung yang lumayan aneh. Gerakannya tidak terdeteksi, tapi semua alarm menyala. Di rumah, Christian merasa terus saja memikirkan pergerakan gunung yang aneh tadi. Dia terus memantaunya dari laptop, tapi untung saja istrinya menenangkan Christian kalau tak akan ada yang terjadi apa-apa pada gunung itu. Mereka pun kembali mengemas-ngemas barang mereka, tak lupa juga berpamitan kepada tetangga. Bertetangga memang harus seperti itu. Akhirnya mereka pun pergi. Sekarang, mereka harus menunggu kapal untuk menyeberang. Saat menunggu, entah kenapa Christian hatinya merasa tak tenang. Pikirannya seperti terus saja memikirkan gunung itu. Seperti ada sesuatu yang memang salah. Akhirnya, Christian memutuskan untuk putar balik. Dia kembali ke kantornya dan menyuruh kedua anaknya menunggu di mobil. Istrinya memang tak bisa berangkat bersama-sama, karena dia harus kerja dulu hari ini. Dia bekerja di sebuah hotel yang tak jauh letaknya dari rumah. Keadaan saat itu memang lumayan ramai pengunjung karena memang sedang musim liburan. Sedangkan di kantor, Christian menjelaskan ke semua rekan-rekannya kalau memang ada yang tidak beres dengan gunung itu. Akhirnya Christian dan teman-temannya langsung berangkat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di gunung tersebut. Dengan sangat hati-hati, Christian dan temannya memasuki celah-celah gunung dan juga terus berkomunikasi dengan orang di kantor untuk mengawasi. Christian dan temannya terus mengambil gulungan kabel alarm di sana. Tapi ternyata benar. Gulungan kabel itu terputus. Jelas itu membuat memang ada pergerakan di dasar gunung itu yang membuat alarm sebelumnya menyala. Christian coba meyakinkan bosnya untuk melakukan sesuatu. Christian ingin bosnya menekan tombol alarm untuk mengevakuasi semua orang yang ada di kota. Tapi bosnya tak menginginkan hal itu, karena jelas itu akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Apalagi turis-turis sedang datang mengunjungi kotanya. Akhirnya, Christian pun menyerah. Karena putusnya kabel itu memang belum terlalu cukup bukti untuk mengevakuasi semua orang. Christian pergi dari sana, ternyata di mobil anaknya sudah tak ada. Kedua anaknya pergi ke tempat kerja ibunya yang berada di hotel. Lalu mereka memutuskan untuk pergi keesokan harinya, karena sudah tak ada lagi kapal untuk menyeberang. Julia, si kecil, memutuskan untuk tidur di rumah bersama ayahnya. Sedangkan Sondre menginap di hotel di mana ibunya bekerja, karena hubungan Sondre dan ayahnya, Christian, memang sedikit tak begitu baik. Malamnya, semua berjalan tenang.
Christian terus saja memandangi gunung itu dari rumahnya. Kedua teman kerjanya tidur di stasiun pengawasan dan ibunya bekerja, sedangkan Sondre bermain skateboard di ruang bawah tanah hotel itu. Lengkap dengan musik yang ia dengarkan keras-keras melalui headphone. Dan teman Christian yang satunya lagi mengawasi gunung itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba alarm menyala. Ia langsung berlari membangunkan kawannya yang lain. Ia juga memanggil kedua temannya yang tidur di stasiun pengawasan itu dan menceritakan semuanya. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk memeriksa langsung ke bawah sana, ke celah-celah gunung itu. Seperti mempunyai koneksi batin, Christian memang tiba-tiba langsung merasakan ada sesuatu gerakan di gunung itu yang mungkin hanya dia yang bisa merasakan. Ditambah, Christian melihat sekumpulan burung-burung seperti bermigrasi ke tempat lain. Di bawah sana, tiba-tiba saja terjadi gempa yang begitu dahsyat. Batu-batu dari atas mulai menjatuhi mereka berdua yang terjebak di bawah sana. Alarm di kantor langsung menyala semua. Kini, kedua celah gunung itu seperti bergerak dan menghimpit mereka berdua. Mereka panik bukan main. Akhirnya, mereka pun menekan tombol alarm untuk mengevakuasi seluruh orang di kota. Yang terdengar begitu mengerikan. Orang-orang yang mendengar itu langsung menyalakan lampu rumah masing-masing. Idun panik dan keluar hotel. Sedangkan di bawah sana, gunung sudah mulai berhenti bergerak. Tapi kemudian, gunung itu benar-benar seperti roboh dan jatuh menuju lautan yang menimbulkan gelombang ombak yang sangat besar. Gempa sekarang mulai terjadi dan bisa dirasakan di kota. Mereka kini hanya punya waktu sekitar 10 menit sebelum gelombang tsunami yang begitu besar melahap mereka semua hidup-hidup. Christian langsung berlari membawa anaknya menuju mobil. Ia pacu mobilnya kencang-kencang. Di hotel, Idun membangunkan semua tamu hotel untuk segera keluar dan menyelamatkan diri. Semua orang benar-benar panik. Idun kemudian menelpon suaminya, dan Christian menyuruhnya pergi ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang bahkan sudah keluar rumah masing-masing untuk segera menyelamatkan dirinya. Semua benar-benar panik, seperti nyawa memang jelas-jelas lebih penting dari apapun dan tak bisa dibandingkan dengan apapun. Gelombang tsunami yang begitu besar kini benar-benar siap untuk melahap seluruh kota. Di hotel, Idun menyuruh semua tamu untuk menaiki bis. Tapi Sondre tak ada di sana. Ia pun berlari menuju kamar Sondre. Sedangkan di jalan, Christian terjebak macet. Orang-orang sudah panik dan keluar semua yang menimbulkan kemacetan yang begitu panjang. Waktu sekarang tinggal 4 menit lagi sebelum tsunami itu datang. Akhirnya, Christian memutuskan untuk keluar mobil. Ia menyuruh semua orang untuk meninggalkan mobilnya masing-masing dan berlari menuju tempat tertinggi. Mereka semua akhirnya keluar dan berlari. Mobil-mobil itu jelaslah tak begitu penting untuk diselamatkan selain nyawa. Lagi-lagi, Sondre belum juga ditemukan. Sekarang, mereka hanya tinggal punya waktu 1 menit sebelum tsunami itu datang. Mereka benar-benar berlari sekencang-kencangnya. Tapi tsunami itu sekarang sudah ada di depan mata mereka semua. Christian lalu menitipkan anaknya kepada temannya. Ia berniat untuk menyelamatkan seseorang yang terjebak tersangkut mobil. Ia membantu wanita itu berlari, tapi di belakangnya tsunami sudah semakin dekat. Christian tahu ia tak akan berhasil, jadi ia langsung masuk ke dalam mobil. Ia pasang sabuk pengamannya. Sekarang Christian dan wanita yang ia selamatkan itu benar-benar tegang. Akhirnya ia pun dilahap hidup-hidup oleh tsunami itu, terpontang-panting di dalam air. Di hotel, Idun akhirnya menemukan Sondre yang ternyata sedang asik bermain skateboard. Tapi saat mereka keluar, tsunami sudah di depannya dan siap melahap mereka. Tak ada lagi kesempatan selain masuk ke dalam hotel dan naik setinggi-tingginya. Tapi mereka malah masuk ke dalam ruang bawah tanah. Salah satu di antara mereka, yaitu istri dan laki-laki itu tak bisa selamat dan terbawa arus tsunami. Akhirnya mereka pun menutup pintu itu. Tsunami itu sudah berlalu. Semua sudah hancur tak berbentuk, bahkan mayat bergeletakan di mana-mana. Di sana hanya ada Christian yang sadar, tapi wanita yang ia tolong tadi sudah tewas. Kini, teman-teman Christian di kantor seperti menyesal tak mendengarkan apa yang Christian peringatkan sejak awal. Di sana Christian mencari anaknya, Julia, yang ia titipkan tadi. Untung saja, Julia memang selamat karena berhasil berada di puncak tertinggi sebelum tsunami itu datang. Sedangkan di hotel, Idun, anaknya, dan 1 orang lagi terjebak di sana.
Christian menelpon ke tempat penampungan kalau memang jika terjadi tsunami, menanyakan apa ada bus hotel di sana. Tapi tak ada bis di sana. Tapi Christian percaya istrinya dan Sondre masih hidup dan terjebak di hotel itu. Ia pun berniat untuk pergi ke kota dan meninggalkan anaknya di sana yang ia titipkan bersama temannya. Untung saja Julia gadis yang pintar dan mengerti keadaan. Ia tak menangis atau merengek seperti anak kebanyakan. Kini Christian kembali pergi ke kota seorang diri. Idun dan Sondre mencoba untuk membuka pintu, tapi sama sekali tak bisa karena tertahan oleh air di depannya. Bahkan sekarang air itu sudah masuk ke dalam melalui celah-celah pintu. Christian melewati air yang sekarang sudah surut. Di sana keadaan benar-benar mengerikan. Semua sudah rata dengan tanah. Tak ada yang tersisa karenanya. Hanya lampu-lampu mobil yang masih menyala, di mana itu membantu Christian untuk berjalan. Lalu Christian seperti menginjak sesuatu yang ia naiki. Ternyata itu adalah bis hotel di mana seharusnya istrinya berada. Ia buka pintu bis itu. Ia gunakan senter yang ada di sana. Di dalam bis itu penuh dengan mayat. Mayat di mana itu semua adalah tamu hotel. Bahkan ia melihat rekan kerja istrinya juga di sana, meninggal. Ia panggil-panggil anak dan istrinya, tapi di sana tak ada anak dan istrinya. Ia pun kembali keluar dari sana. Di dalam hotel, Idun dan anaknya bersama satu orang lagi sudah benar-benar di ujung kematian karena air sudah sangat tinggi menenggelamkan mereka. Mereka mencoba terus membuka pintu, yang ternyata pintu itu tertahan oleh beton dari luar, yang sontak saja membuat pintu itu seperti terkunci dan menjebak mereka semua di dalam yang penuh dengan air. Tak ada lagi harapan bagi mereka. Bahkan orang yang satunya sekarang sudah tewas karena tak tahan dengan itu semua. Ditambah mereka berdua sudah sangat kedinginan sekarang. Sementara itu Christian sudah masuk ke dalam hotel itu dan memanggil-manggil nama anak dan istrinya. Christian terus mencari ruangan demi ruangan, lorong demi lorong. Bahkan ia melihat tas anaknya di sana. Christian memukulkan besi karena benar-benar merasa bersalah sekaligus kesal. Tapi justru itu membuat anak dan istrinya yang terjebak di bawah sana mendengar pukulan besi itu. Mereka berdua langsung mengetuk-ngetukkan besi, berharap Christian mendengarnya. Sontak saja Christian mendengar itu yang kemudian langsung berlari ke bawah. Tapi di bawah sekarang air kembali datang dari ventilasi. Christian langsung menyelam mencoba membuka pintu yang tertahan oleh beton di depannya. Ia singkirkan beton itu satu persatu. Seperti ada koneksi batin, Idun pun kembali mencoba membuka pintu dari dalam. Yang akhirnya mereka berdua kembali berjumpa. Christian menyuruh istrinya untuk pergi duluan dan ia berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang masih di dalam. Sondre seperti sudah setengah sadar. Dinginnya suhu membuat seluruh tubuhnya membeku, tapi Christian mencoba meyakinkan anaknya untuk bisa berenang dan menyelamatkan diri. Mereka berdua kembali berenang, tapi di tengah jalan, Sondre seperti kehabisan nafas yang malah membuat dirinya panik. Christian langsung memberi oksigen yang ia punya ke anaknya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi hal itu justru membuat Christian kehabisan nafas dan akhirnya menelan semua air ke dalam perutnya. Idun yang melihat hanya anaknya yang kembali langsung menyusul suaminya dan mengeluarkan Christian dari sana yang sekarang sudah tak sadarkan diri. Idun langsung memompa dada suaminya, berharap air dalam tubuhnya keluar. Tapi Christian tak sadar-sadar. Ia coba terus-menerus memompa dadanya. Sondre pun ikut membantu sambil menahan tangisnya. Tapi Idun tahu suaminya sudah tewas sekarang. Sondre seperti tak ingin kehilangan ayahnya dan berusaha terus memompa dada ayahnya. Yang untung saja hal itu membuahkan hasil, membuat air itu keluar dan Christian kini tersadar kembali. Akhirnya mereka bertiga pun selamat. Di lokasi penampungan, Julia berharap-harap cemas menanti kedatangan ayahnya. Yang tak lama kemudian dari ujung jalan sana, ayah, ibu, dan kakaknya berjalan yang sontak saja membuat Julia berlari menghampiri mereka. Akhirnya, mereka berempat berhasil melewati tsunami yang begitu besar yang menghancurkan kota itu. Lalu, film pun selesai. Gimana filmnya? Begitu banyak film-film tentang bencana alam, tapi The Wave adalah salah satu yang terbaik dari sekian film bencana alam.
Selain menampilkan drama di dalamnya, efek visual yang ditampilkan di dalam film ini memang begitu sangat terlihat realistis sekali. Ditambah akting jajaran pemainnya yang memang sangat begitu memukau. Film ini memang tidak menampilkan sebuah keharuan yang begitu dalam seperti film bencana alam kebanyakan. Tapi justru kita akan merasa betapa ngerinya ketika tsunami itu datang. Semoga saja kita semua memang terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti video dari Kamar Film, dan juga terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Dan juga ingat pesan saya dari awal ya. Kalau selain akun YouTube Kamar Film dan juga Instagram kamarfilm.id dan juga Lasaka Dharma, selain itu bukanlah yang punya Kamar Film. Jadi semoga saja kalian mengerti apa yang saya maksud. Terima kasih teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.